Lagu pembukaan Madabak Puji Syukur 549. Bersorak-sorailah kawan yang lama jadi tawanan dan kini dibebaskan, yang buta melihat terang, yang lumpuh pun berjalanlah, yang mati dihidupkan, tawar sudah kesakitan, musnah sudah duka cita, dan selamatlah mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah akan mengakhiri tahun liturgi di tahun C, di mana kita merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam. Dan sekaligus ini merupakan pesta pelindung kita, karena kita memakai Kristus Raja sebagai pelindung paroki kita. Maka Yesus Kristus adalah orang benar yang harus menderita demi keselamatan orang lain, juga untuk mereka yang telah membencinya. Namun mereka yang mau mengakui keselamatan dan bertobat akan mendapatkan pengampunan dan akan hidup mulia bersama dengannya. Itulah yang akan kita dengarkan lewat bacaan-bacaan pada kesempatan ini, dan tentu penentuannya untuk menjadi Raja semesta alam akan dengarkan dalam renungan pada kesempatan ini. Seraya mensyukuri segala rahmat dan berkat Tuhan yang boleh kita alami, bahwa pada malam ini kita menggunakan gereja kita perdana
Dan itu semua karena penyelenggaraan Tuhan yang bekerja di dalam hati kita masing-masing, utamanya lewat seluruh panitia dan Dewan Pastoral Paroki. Kita semua terlibat sehingga akhirnya kita bisa mencoba untuk memakainya, tentu dengan satu pengharapan bahwa kita adalah manusia yang belum sempurna. Masih banyak hal yang harus kita upayakan dalam kehidupan kita. Semoga melalui keberadaan kita di dalam bait suci Tuhan ini, kalau ada sesuatu yang masih kurang, mari dengan hati terbuka untuk sungguh menyatakan keimanan kita di sana, dan semakin membuat tempat ini menjadi tempat yang suci untuk mengantar kita semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Tuhan. Kita membawa intensi doa-doa kita pada malam hari ini, juga mendoakan orang-orang yang ingin kita doakan, secara khusus mereka yang sakit dan juga mereka yang telah berpulang, seluruh sanak keluarga kita, utamanya Opa Rosit Yohanes yang telah meninggal 5 tahun yang lalu persis pada tanggal 20 November. Keselamatan arwah Anna Fong Sui Fung dan juga keselamatan arwah Chiang Gam Hue, dan juga kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Kita sudah mendoakannya minggu yang lalu. Keluarga masih mohon supaya kita tetap membawanya dalam doa-doa kita. Maria Bernadette, Go Johan Haryadi, Stefanus Asis Tahir, Fransiskus Asisi, leluhur keluarga Tio, keluarga Go dan keluarga Kue, Henra Theodorus, Siane Gosal, Renaldi Theodorus, Winoya Theodorus, dan seluruh anggota keluarga yang telah berpulang. Maka supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari dengan rendah hati di hadapan Allah kita siapkan hati kita, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia.
yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan memperbaharui alam semesta yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Semoga kami senantiasa mengikuti bimbingan Putramu itu, dan dengan demikian kami sungguh semakin mempercayakan seluruh diri kami kepadamu. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga mereka tetap menikmati rahmat pendampingan-Mu melalui orang-orang yang Kau utus untuk mendampinginya, serta mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya Opa Rosiat Yohanes yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami dari antara keluarga 5 tahun yang lalu, Anna Fong Sui Fong dan Chiang Kam Hui Hu yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu sebagai buah iman yang diperjuangkan selama hidupnya di dunia ini. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Semoga seluruh usaha rencana mereka semakin memberikan hasil yang membuat mereka merasa damai dan bahagia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa,
datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula, Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel kepada Daud di Hebron, lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana. Di sana, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa.
Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dari segala sesuatu. Seluruh kepunyaan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengajaknya, orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Dan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1925 dalam ensiklik yang berjudul Quas Primas yang pertama, dan diperingati pada hari Minggu terakhir setiap tahun liturgi, karena membantu umat untuk merenungkan Kristus sebagai Raja dan Tuhan, juga untuk merenungkan tentang kedatangan kedua Yesus Kristus pada penghakiman terakhir dan akhir dunia. Paus sendiri adalah saksi dari masa yang penuh gejolak dalam sejarah dunia. Hari raya itu ditetapkan dengan maksud untuk menegaskan kembali dan memfokuskan kembali iman dan rasa hormat kita kepada Yesus Kristus yang adalah Raja keselamatan dunia. Umat beriman memperoleh atau diberi kekuatan dan kebenaran dari perayaan ini karena kita diingatkan bahwa Kristus harus memerintah dalam hati, memerintah dalam pikiran, memerintah dalam seluruh kehendak dan seluruh diri kita. Terlebih bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bahwa Kristus Raja menjadi pelindung paroki kita. Mengapa kita merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Jawabannya persis ada di dalam bacaan yang kedua yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang kita dengarkan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Lagi dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Dia dan oleh Dialah Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus yang senantiasa kita hadirkan dalam perayaan Ekaristi. Nyatalah bahwa penciptaan alam semesta ini diciptakan Allah Bapa di atas Yesus, dilakukan oleh Yesus dan untuk Yesus sebagai manusia. Karena di dalam diri Yesus kepenuhan Allah berdiam. Yesus Kristus karenanya sudah ada sejak awal mula dalam Yohanes 1 ayat 1. Dan di dalam kepenuhan keallahannya bersama Bapa dalam Roh Kudus, Ia dipandang penguasa alam semesta. Sebagai teks lain dalam kitab suci menyebutkan tentang
Yesus Kristus sebagai Raja seperti anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja dalam Wahyu 17 ayat 14. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, dalam Wahyu 19 ayat 16. Juga teks-teks lain seperti dalam Yohanes 12 ayat 15, Lukas 19:38, dan juga dalam Matius 21 ayat 5, dan masih banyak teks lain lagi. Untuk memastikan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bahwa Yesus sungguh adalah Raja semesta alam. Dan kepadanya kita datang untuk mempersekutukan diri kita dan ingin untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Dan dalam bacaan Injil Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang seruan seorang penjahat yang dihukum bersama Kristus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan itu yang kita ambil tema pada perayaan kesempatan Pesta Pelindung Paroki kita tahun ini yang tertera di bawah, di lantai basement. Lalu Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus adalah lambang kebahagiaan dan itulah kerajaan surga kalau kita menyimaknya baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dan hal ini nyata bagi mereka yang sungguh mau dan ingin untuk merubah diri terus menerus, di mana kita tahu bahwa seorang penjahat tergantung bersama dengan Yesus, tetapi ada pertobatan di dalam dirinya, dan dengan demikian pada saat menghadapi bahaya yang sungguh luar biasa, lalu dia mengatakan kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku jika engkau masuk di dalam kemuliaan-Mu. Hidup sebagai Raja semesta alam, penguasa maut dan mengalahkan kematian. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama ditampilkan sosok Daud. Tidak seperti kedua raja lainnya, yaitu Raja Saul dan Salomo. Kalau kita membaca baik-baik hal itu, Daud adalah seorang raja yang setia kepada Allah. Dikisahkan di sana bahwa sepeninggalnya Raja Saul, semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron dan memintanya untuk menjadi raja atas mereka. Sebenarnya mereka hanyalah 10 suku Israel, karena 2 suku Israel lainnya sudah terlebih dahulu datang kepadanya di Hebron dan memintanya untuk menjadi raja atas mereka. Kepada Daud, Allah telah berkata lewat Nabi Nathan, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumahnya bagimu, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Maka memang nyatanya putra Daudlah yang menjadi penerus untuk sungguh tegaknya kerajaan yang tidak pernah akan dihancurkan oleh dunia ini. Dan itulah kerajaan yang didirikan oleh Tuhan di atas Tuhan, yaitu Kristus, Raja semesta alam. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita menyimak sejarah itu tentunya kita tahu bahwa kerajaan Salomo dan
kerajaan-kerajaan lain hancur. Dan di tahun 1586 sebelum Masehi hal itu sungguh terjadi dalam kehidupan. Tetapi akhirnya, sebagaimana yang kita selalu upayakan bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan, maka Dia mengutus Sang Raja Agung yaitu Yesus ke dalam dunia ini, dan itulah yang kita rayakan pada hari ini. Hari Raya Kristus Raja menunjukkan bahwa Kristus adalah pribadi yang sangat berbeda dengan raja lain. Dia datang untuk melayani semua orang. Siapapun yang mendengarkan suara Yesus dan percaya kepadanya adalah anggota kerajaan Allah. Dan kita adalah anggota kerajaan Allah karena kita telah datang kepadanya dan mempersekutukan diri dengan Dia. Yesus sungguh dan benar-benar adalah Raja. Maka ketika secara sadar kita sungguh harus menjadi umatnya, ketika kita mendengarkannya, ketika kita mencintainya, ketika kita bersedia untuk melayaninya dan mengikutinya serta melakukan firman-firmannya untuk senantiasa semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dia. Semoga kita semakin membiarkan Yesus meraja atas hidup kita, di mana nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan dan cinta kasih ditegakkan lewat praktek hidup yang kita upayakan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan nyata pada malam ini Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat seluruh usaha dan kerja keras yang kita upayakan dengan cara kita masing-masing, melalui panitia pembangunan, Dewan Pastoral Paroki yang telah berupaya terus-menerus, kita seluruh umat sejak dari awal berdirinya adanya benih-benih panggilan kekatolikan di wilayah Paroki Kristus Raja Andalas ini. Akhirnya pada malam hari ini kita boleh merasakan kebersamaan itu lewat bangunan baru ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita tetap membuka hati kita kepada Kristus, Sang Raja Agung kita. Jika ada sesuatu yang kurang, mari kita saling melengkapi. Jika seandainya kita tahu dan sadar bahwa gereja ini masih membutuhkan banyak hal untuk semakin indah dan semakin bagus, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tetap membuka hati kita. Tetapi gereja yang paling utama ialah bagaimana kita sungguh menanamkan cinta kasih Tuhan, membuat kita seluruh umatnya untuk semakin bersatu satu sama lain, apapun dan bagaimanapun keberadaan kita, saling meneguhkan dan menguatkan dalam seluruh pengharapan, sehingga akhirnya Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja kita akan semakin melengkapi kita dan mempersatukan kita. Akhirnya persatuan itu Dia sendiri sempurnakan untuk hidup bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita, Bapa telah memberikan kepada kita pembebasan, pengampunan, dan perdamaian. Marilah kita berdoa supaya keadilan, kasih, dan damai-Nya
menjadi bagian kita semua. Marilah mengatakan kepada Bapa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi gereja tubuh Kristus. Ya Bapa, semoga gereja benar-benar menjadi tanda pengenal kerajaan Allah di dunia karena keterbukaan bagi semua orang, karena persatuan serta cinta kasih-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berkuasa di dunia ini. Ya Bapa, semoga mereka yang berkuasa sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian, keterbukaan sumber-sumber daya alam bagi semua orang, serta kebebasan dan martabat manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini. Ya Bapa, semoga kami tidak hanya memberi sedekah, tetapi memberi mereka keadilan dan pekerjaan, serta kesempatan untuk berkembang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang buangan di dunia ini, serta mereka yang menjadi korban diskriminasi. Ya Bapa, semoga mereka bertemu dengan orang-orang yang berbelas kasihan, serta menyambut dan mengangkat mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sini, serta seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga Roh Kristus hidup di dalam diri kami, sehingga orang-orang yang mengenal kami mengatakan, lihatlah betapa mereka saling mengasihi dan melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Pastor Lukas Paliling. Semoga dengan kuasa kasih-Mu meneguhkan mereka yang sakit untuk memperoleh kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu lewat orang-orang yang Kau utus kepadanya, para medis, sarana-sarana obat yang dikonsumsi dan siapa saja, sehingga melalui itu Tuhan, mereka yang sakit boleh kekuatkan kembali dan kusembuhkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului kami, sanak keluarga kami, utamanya bagi Opa Rosiat Yohanes yang telah Engkau panggil 5 tahun yang lalu dari tengah-tengah keluarga, Anna Fong Sui Fong dan Nyonya Chiang Gara Hu, serta Maria Bernadette Go Johan Haryadi, Stefanus Asis Tahir, Franciscus Asis Cahyadi Wijaya, leluhur keluarga Tio, Gio, dan Kwi, Hendra Theodorus, Siane, Yosal, Rinaldi Theodorus, Widoya Theodorus, dan seluruh keluarga. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami, orang tua opa kami ini sungguh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Teguhkan, kuatkan seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan bersiara di muka bumi ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada akhir tahun liturgi kesempatan ini. Kita hening sejenak.
Allah Bapa kami, hidupkanlah harapan kami semua. Betapapun usaha-usaha kami amat kurang berarti, kami semua pada suatu hari akan mendapat bagian dalam keadilan dan perdamaian kerajaan Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Sebagai lagu persembahan puji syukur 384. 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Puji syukur 383. 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan, persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan, ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan, aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan, persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bantulah kami untuk mengalami pendamaian dengan Dikau dan sesama berkat persembahan roti dan anggur. Dan dengan demikian kami semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu.
Tuhan Allah kita, sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan niat dan doa-doa kami, terlebih di akhir tahun liturgi di tahun C, di mana kami merayakan pesta Kristus Raja semesta alam sebagai pelindung paroki kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuja dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada Di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Puji syukur 426, 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesus.
bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya di Kau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila Kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila Kau datang ya Yesusku. Ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putramu di tengah-tengah kami untuk membimbing dan merajai kami. Semoga rohnya memperdamaikan dan mempersatukan semua bangsa, sehingga semakin banyak orang Kau perkenankan menerima anugerah kehidupan baru. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Minggu 19 sampai 20 November 2022. Yang pertama, pengumuman perkawinan akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Ludgerus Gerus dengan Emiliana, pengumuman ketiga. Evan Gunawan dengan Yuliana Mago, pengumuman kedua. Yang kedua, tanggal 20 November 2022 akan diadakan pemberian sakramen Krisma pada misa jam 9 pagi. Misa Minggu diadakan 2 kali, yakni pada jam 9 pagi dan jam 5 sore. Pesta umat dilaksanakan pada pukul 11.30 sampai 15.00. Semua umat diundang untuk menghadiri acara tersebut. Yang ketiga, kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Yang keempat, akan diadakan pembagian sembako di masa Natal kepada warga kurang mampu.
Umat diminta kerelaan hati untuk menyumbang sembako ke gereja. Yang kelima, bagi pemenang undian kupon yang telah dilaksanakan pada Jumat 18 November 2022, hadiah akan dibagikan atau diberikan pada Senin 21 November sampai dengan Sabtu 10 Desember 2022. Informasi lengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman. Pengumuman pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas tanggal 20 November 2022. Laporan arus kas dana pembangunan bulan Oktober 2022 sebagai berikut. Saldo awal 1 Oktober 2022 440.688.268 rupiah. Penerimaan bulan Oktober 2022 1.409.388.220 rupiah. Pengeluaran bulan Oktober 2022 741.297.369 rupiah. Saldo akhir 31 Oktober 2022 1.110.779.119 rupiah. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai 27.289.780.718 rupiah atau berkisar 91% dari 30 miliar anggaran gereja untuk siap digunakan termasuk inventaris. Pinjaman donatur sebesar 400 juta rupiah. Gereja belum rampung dan dana belum mencukupi. Kekurangan dana ditutupi dengan melakukan pinjaman. Pinjaman per 31 Oktober 2022 sebesar 400 juta rupiah. Panitia masih sangat memerlukan uluran tangan umat untuk terus menyumbang sampai pembangunan selesai. Demikian pengumuman ini, semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian penyampaian Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Mungkin kita merasa bahwa agak lama waktu kita pakai ini, hampir 1,5 jam. Tapi rasa-rasanya kita masih mau duduk menikmati bangunan yang baru dengan segala keberadaannya. Makanya sengaja saya pimpin pada malam hari ini, karena biasanya saya agak panjang. Mudah-mudahan ke depan kita lihat perayaan, kita upayakan 1/4 itu sudah bisa paling tidak selesai. Beberapa hal yang tetap diingatkan kepada kita, dan salah satunya tadi bahwa kita sudah menggunakan pinjaman sehubungan dengan penyelesaian gereja ini, tetapi kita tetap jalan. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih, kita tidak kendor tetapi tetap bersemangat untuk menyatakan keimanan kesatuan kita. Makanya walaupun belum rampung semua, kita mencoba untuk duduk di dalam. Kalau ada usul dan ingin menambahkan sesuatu yang jauh lebih lagi, saya kira pada prinsipnya sesuatu yang bagus dan indah, dan kita mau itu, yang penting bahwa ada duit. Saya kira itu yang paling utama. Sehingga bersama dengan pengurus dan pastoral paroki dan panitia, kita mulai menggunakan gereja kita ini sekali lagi walaupun belum selesai. Catatan saya, gereja kita ini semakin bagus,
Dan kita yang hadir pada malam hari ini lebih dari 300 orang, kelihatan masih kosong. Dan itu berarti bahwa ini diharapkan keaktifan kita untuk sungguh boleh kembali mengadakan persekutuan misa bersama di paroki Andalas ini. Semoga gereja kita tidak menjadi kosong. Dan kita saling mengingatkan, tadi saya sudah sampaikan, supaya gereja ini sungguh dijaga keheningannya. Kita akan berusaha paling tidak pada saat kita masuk di gereja, apakah 10 menit, 30 menit sebelumnya kita sudah diantar oleh lagu-lagu yang memungkinkan untuk bisa hening. Dan kedua, masih ada beberapa catatan, semua aksesoris yang ada yang kita pakai sekarang ini semua jadi baru, kecuali tempat untuk dirigen di sana itu sudah lama. Selebihnya hampir semua baru, termasuk juga yang mengambil bagian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat ke depan dan semakin berpartisipasi dalam banyak hal. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih tanpa kecuali seluruh petugas pada kesempatan ini, dan tetap diharapkan bahwa kita tetap hati-hati. Ya, kita baru menggunakan tempat ini sehingga butuh waktu untuk beradaptasi, baik itu lantainya, tempat duduk. Mohon supaya tempat duduk kita pada saat memakai hand sanitizer kita tidak lap di bangku, itu pasti akan berbekas ya. Jadi, dan sekali lagi diingatkan, tempat berlutut jangan diinjak. Ini selalu diingatkan kepada kita. Tempat berlutut hanya dipakai untuk berlutut. Dan beberapa hal tentunya ini dalam tanda petik ya masih percobaan semua kita memakai gedung baru ini, tapi mari kita tetap mengupayakan supaya itu bisa berjalan dengan baik. Lalu sehubungan dengan pendampingan untuk calon perkawinan malam ini tidak ada pertemuan karena yang memberikan materi itu minggu lalu saya sudah berikan, kemudian pada malam hari ini ya kita harapkan untuk hadir itu berhalangan, sehingga yang mengikut KPP itu malam ini ditiadakan karena sebenarnya minggu lalu sudah ada sehubungan dengan moral perkawinan. Jadi itu, jadi kita saling mengingatkan. Itu saja Bapak Ibu Saudara terkasih, walaupun kita sudah mengikuti perayaan pada malam hari ini, besok kita adakan pesta umat dan ada perayaan jam 9. Kita masih boleh mengikutinya dan kita lanjutkan kebersamaan kita di basement besok. Saya kira itu saja. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita. Selamat mengakhiri tahun liturgi di tahun 2022 ini, tahun C, dan minggu depan kita akan masuk dalam tahun liturgi baru dengan Minggu Advent yang pertama. Mari kita siapkan hati kita. Kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 542.